Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mepresentasikan tentang madhab Malikiyah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Niksalina Utma, Fatin Hanifah, dan yang terakhir ada Nike Nurfadlilah. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi madhab Malikiyah. Nama dan nasab Imam Malik adalah Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik sendiri ini dilahirkan di kota Darul Hijrah Madinah pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik berasal dari kabilah Yamaniyah, yang mana sejak kecil beliau sudah rajin menghadiri majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Quran. Dari kecil, Imam Malik membaca Al-Quran dengan lancar dan mempelajari sunnah. Lalu ketika beranjak dewasa, beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah. Beliau menjadi sosok yang paling pandai di antara yang lain dan menjadi seorang pemuka sunnah dan pemimpin ahli hukum agama, tepatnya di negeri Hijaz. Imam Malik bin Anas wafat pada hari ke-10 bulan Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Dalam usianya yang cukup lama, yaitu 83 tahun. Beliau pernah berwasiat, jika beliau wafat, hendaknya beliau dikafani dengan kain putih dan disolati di tempat jenazah. Sangat mengharukan bahwa banyak umat manusia yang datang untuk menyolati beliau. Adapun di antara yang terkenal ada Ibnu Abbas Hashim, sekretaris beliau sendiri, yaitu ada Khatib dan ada juga putri beliau. Terima kasih. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Fatin Hanifah. Baiklah, saya Fatin Hanifah akan melanjutkan presentasi mengenai mazhab Maliki, dan sekarang memasuki sejarah perkembangan mazhab Maliki. Sebelumnya, Imam Malik memfokuskan studinya pada ilmu hadis. Lalu barulah beliau mengarahkan perhatiannya kepada fikih ro'ayu atau penalaran dari ahli Madinah yang diterimanya. Adapun cara ro'ayu di Madinah adalah perpaduan antara nas-nas dan berbagai maslahat. Imam Malik memberikan fatwa terhadap kasus yang sudah terjadi dalam mengajar ilmu hadis di Masjid Nabawi. Pada mulanya, beliau belajar dari Rabi'ah, seorang ulama yang terkenal pula pada masa itu. Setelah itu, beliau juga mendalami hadis kepada Ibnu Syihab. Di samping itu juga, beliau banyak mempelajari ilmu fikih dari banyak sahabat. Jadi, Imam Malik ini tidak hanya berguru kepada satu orang saja, tetapi ada banyak guru yang dia ikuti. Maksudnya, dia pandu untuk mencari ilmu. Selanjutnya, karena kecerdasannya juga ketekunannya, Imam Malik tumbuh menjadi seorang ulama yang bijaksana dan terkenal, yang lebih utama dalam bidang fikih dan hadis. Yang membuktikan adalah ucapan Al-Dahlami yang berkata, Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling paham atas keputusan-keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat mereka. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Pada perkembangan mazhab Malik ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa murid-murid beliau yang mana telah menyebarkan dan meriwayatkan mazhab beliau setelah beliau wafat pada saat itu. Selanjutnya, mazhab Maliki tersebar luas di negeri Hijaz karena disitulah beliau lahir dan berkembang. Dan juga tersebar di Mesir yang mana pada masa sang Imam Malik masih hidup di Tunisia, Aljazair, dan Maroko, Torablus, dan Sudan. Tetapi lebih dominan di Basra dan Baghdad dari waktu ke waktu. Jadi daripada di Tunisia, Aljazair, dan Maroko, situ
lebih dominan mazhabnya di Basra dan Baghdad. Kitab Al-Muwatta merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya mazhab Maliki di negeri Islam. Kitab terbesar Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta, yang mana dalam penyusunannya menghabiskan waktu 40 tahun. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'mani Al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi' dan beberapa yang lain dari murid-muridnya. Adapun murid beliau yang terakhir adalah Hudzafah As-Sahmi Al-Ansari. Lalu selanjutnya, adapun yang meriwayatkan dari beliau termasuk dalam jumlah banyak sekali, diantaranya ada yang lebih tua dari beliau seperti Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'ad, Ibnu Huraj dan Syu'bah bin Hajjaj. Di antara murid beliau adalah Ibnu Mubarak, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Al-Quttan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, Al-Qurnabi, Yahya bin Bakir, Utaibah, Abu Mus'ab, Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah As-Sahmi, Sufyan bin Uyainah, Az-Aubairi dan lain-lain. Jadi sangat banyak murid-murid beliau yang berguru kepada beliau. Sunnah yang diambil Imam Malik untuk mazhab beliau adalah sunnah mutawir, yang mana diriwayatkan oleh suatu golongan kepada orang banyak diyakini pula tidak akan membuat kesepakatan bohong atau dusta, sunnah masyhur dan khobar ahad. Beliau juga mengambil qiyas dalam pengertian umum, yang mana dimaksudkan dengan penyamaan hukum perkara. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Miko. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nur Fadila. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fatin dengan judul Pemikiran Imam Malik. Imam Malik dalam fatwanya berpegang pada Kitabullah Sunnah, Amal Ahli Madinah, Fatwa Sahabah, Qiyas, dan Maslah. Masing-masing dasar pokok pegangan yang digunakan sebagai pembinaan mazhabnya. Al-Quran. Imam Malik mengambil nas Al-Quran, mengambil zahirnya, mafhumnya, mafhum mukhalafnya, mafhum mukhalafah, dan juga mafhum muwaqahnya pada saat berhijrah. Perbedaan antara kandungan nas dengan dalil nas. Nas menurut Maliki malaiha tamil tu'wil, yang berarti apa yang tidak mungkin menurut takwil. Sedangkan zahir menurut Malikiyah maiha takmilu takwil, yang berarti tidak yang mungkin menerima takwil. Menurut Malikiyah A'am, dari segi makna tidak ada konariyah masuk dalam golongan zahir. Tegasnya, dalahnya, daniyah. Al-Kharafi mengatakan bahwa mukhasis di sisi Maliki ada 15, yaitu akal, ijma, kitab dengan kitab, qiyas jali, dan kafi. Jika A'am itu Al-Quran atau sunnah mutawirah, sedangkan sunnah mutawirah sendiri seperti kitab dengan khobar ahad, adat, syarat, istina, sifat, qoyah,
istifham, dan his. Sunnah. As-sunnah atau al-hadis sahih diambil oleh beliau dalam hal ini pegangannya yaitu muhadis besar dari ulama Hijaz. Syarat al-Bahjah menerangkan tentang pengambilan sunnah yang meliputi pertama, nasu sunnah, matan hadis tidak dapat diganti dengan arti yang lain. Yang kedua, zahirus sunnah, yaitu matan hadis yang dapat ditakwilkan. Yang ketiga, dalilus sunnah, yaitu mafhum muhalafah dari suatu matan hadis. Dan yang keempat, mafhum sunnah, mafhum muwafawah dari suatu matan hadis. Dan yang terakhir, tanbihus sunnah dalam pengambilan kabar ahad. Imam Malik mensyaratkan bahwa kabar tidak boleh bertentangan dengan perbuatan ahli Madinah. Amal ahli Madinah. Dasar ini merupakan ciri dari mazhab Maliki karena berbeda dengan mazhab yang lain. Ibnu Qayyim membagi amal ahli Madinah kepada 3 bagian. Yang pertama, sesuatu yang dituliskan sejak semula dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menuliskan suatu perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Yang ketiga, mencantumkan nama-nama tempat, nama-nama benda, dan ukuran. Al-Qarafi juga memberikan komentar bahwa amal ahli Madinah yang dimaksud Malik yang didahulukan atas kabar ahad ialah amal yang berdasarkan hadis, bukan yang berdasarkan pada ijtihad. Fatwa sahabat. Apabila hukum masalah tidak ditentukan dalam beberapa sumber di atas, maka hukum tersebut merujuk kepada pendapat sahabat dengan alasan karena Madinah adalah tempat Rasulullah berhijrah dari Mekah dan tempat tersebut adalah tempat Rasulullah berdomisili, menyampaikan ajaran agama. Para sahabat yang sudah berteman lama dengan Rasul akan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, menggunakan praktek-praktek yang diwarisi Rasulullah SAW. Imam Malik memandang fatwa sahabi sebagai suatu dasar fikih, merupakan hujah sebagai cabang sunnah. Qiyas yaitu menyamakan hukum masalah yang tidak ada hubungannya dalam teks Al-Quran dan Sunnah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan ilatnya. Menurut Imam Malik mengkiaskan bahwa hukum kepada hukum yang dinaskan dalam Al-Quran kepada hukum yang dikeluarkan dari As-Sunnah. Bahkan Malik mengkiaskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebagai kias itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum dan biasanya yang seperti ini akan didahulukan atas kabar ahad. Al-Qarafi menerangkan bahwa Malik yang menjadikan maslahat salah satu dari jalan kepada jalbul maslah dan daful madlarah. Maka kias tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan maslahah. Maslahah mursalah. Istilah yaitu cara yang diakui syariat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas dan ijma, dan maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syariat ialah maslahat yang
tidak mempunyai ketentuan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikutnya. 3 persyaratan yang telah ditetapkan ulama Malikiyah dan Hanabilah yang harus lengkap. Suatu hal dapat dianggap dapat dianggap sebagai maslahat secara sah, dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Yang pertama, maslahat tersebut ada persesuaian antara maslahat dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil hukum. Yang kedua, esensi dari maslahat itu harus masuk akal, sehingga bila mana dikemukakan kepada para ahli, mereka akan mengakuinya. Dan yang terakhir, maslahat tersebut adalah maslahat hakiki, bersifat umum dan bukan pula maslahat yang bersifat individu maupun kelompok. Itu merupakan uraian dari berbagai pegangan Imam Malik dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa. Imam Malik tidak melakukan sendiri dasar-dasar yang menjadi landasan mazhabnya. Imam Abu Hanifah menggunakan metode istinbat dalam menentukan bahwa mantan istri yang diceraikan oleh suaminya ketika sakit dan habis masa iddahnya tetap mendapatkan warisan berdasarkan qiyas, azhar, sahabat, atau ilmu hadis. Hadis marfu, mauquf, dan juga maslahah mursalah. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.